Shalom Bapak Ibu. Kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tidak pernah kita lepas dari yang namanya persoalan. Tetapi kekuatan Tuhan itu dahsyat bagi hidup kita. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar lagi lewat Daftar Elohim dengan judul yang saya berikan adalah Sudahkah Anda berkorban? Hari ini tema kita Bapak Ibu pada sore hari ini. Judul ini saya tertarik dengan pengorbanan Yitzhak waktu Bapak Yahweh berbicara untuk Abraham, papanya. Kita baca dari Kejadian 22 ayat 2. Demikian bunyi firman-Nya. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Ini Bapak Yahweh berbicara ya Bapak Ibu untuk Abraham. Bapak Yahweh berbicara untuk Abraham untuk mempersembahkan Yitzhak sebagai korban bakaran. Nah, kita harus tahu, tidak pernah ada Bapak Yahweh minta selain Yitzhak sebagai korban bakaran. Itu yang kita harus tahu. Dari semua tokoh-tokoh kitab suci, yang Bapak Yahweh minta cuma Yitzhak sebagai korban bakaran. Itu berarti ada sesuatu yang spesial bagi Yitzhak. Kita harus tahu itu dulu. Nah, kita akan belajar mengapa Bapak Yahweh harus suruh perintahkan Abraham untuk ke tanah Moriah. Kenapa tidak di tempat lain? Kenapa harus ke daerah yang ditunjukkan? Itu berarti ada rencana Tuhan, ada nubuatan, ada perkataan yang nantinya kita akan mengerti pada waktu kita belajar lebih lagi ke belakang. Tadi apa yang sudah kita bacakan. Nah, selama ini kita cuma tahu kisahnya dengan apa yang tertulis dalam kitab suci yang kita pegang. Tapi kisah lengkapnya itu ada di kitab Yaser. Sefer Hayaser itu tercatat dalam Yosua pasal 10. Nanti kalau Bapak Ibu pulang baca Yosua pasal 10, di situ tercatat kitab orang-orang jujur. Nah, kata kitab orang-orang jujur itulah Sefer Hayaser atau kitab orang jujur. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ayat 2 dalam Kejadian 22 itu sama dengan yang tertulis dalam kitab Yaser pasal 23. Ini kitab Yaser ya Bapak Ibu ya. Ini isi firman-Nya. Dia punya keterangan di atas, Abraham diperintahkan mempersembahkan Yitzhak di tanah Moriah. Satan berusaha membelokkan ketaatan Abraham. Yitzhak dikurbankan, domba jantan disediakan Bapak Yahweh sebagai pengganti kurban Ishak. Lalu terjadilah kematian Sarah setelah itu. Ini kita tidak bahas Bapak Ibu. Yang kita bahas adalah ayat yang kedua. Kita baca dari ayat pertama dalam pasal 23 kitab Yasar. Pada waktu itu firman Bapak Yahweh datang kepada Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, ini aku. Dan dia berfirman kepadanya, ambillah sekarang anakmu, putra tunggalmu yang engkau kasih, yaitu Yitzhak, dan pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di atas salah satu pegunungan yang akan ditunjukkan kepadamu, karena di sana engkau akan melihat suatu awan kemuliaan Yahweh. Jadi tanah Moriah ada gunung di daerah itu. Disitulah harus Yitzhak dikorbankan. Jadi korban bakaran. Nah, kalau korban bakaran berarti Yitzhak harus dibakar. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang tercatat dalam kitab Yasar. Sama dengan apa yang terjadi dalam Kejadian 22 ayat 2. Abraham mengambil Ishak, lalu mereka pergi. Nah, kalau kita baca di kitab Yasar keseluruhan, kitab suci kita dalam Kejadian 22 juga,
apa yang terjadi adalah Abraham langsung pergi mengambil perkakas-perkakasnya, apa saja yang disiapkan, bersama 2 orang yang menemani dia, Ismail dan Eliezer. 2 orang inilah yang menemani Abraham dan Yitzhak. Yitzhak sebenarnya berumur sekitar 30-an waktu dipersembahkan. Waktu mereka pergi jalan, mereka berempat dengan semua alat-alat serta hewan yang harus mereka tunggangi. Mereka jalan itu sekitar 3 hari sampai ke Tanah Moria. Saya cerita sedikit ya. Waktu mereka berjalan sampai di Tanah Moria, sudah mau dekat. Nah, ada hal yang terjadi, Bapak Ibu. Ada hal yang terjadi. Tercatat dalam kitab Yasar. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Dan selagi Abraham berjalan dengan putranya Yitzhak menyusuri jalan, Satan datang dan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud seorang yang sangat tua, rendah hati dan jiwa yang remuk. Dia mendekati Abraham dan berkata kepadanya, "Apakah engkau bodoh atau biadab, sehingga engkau pergi untuk melakukan hal ini pada hari ini kepada putra tunggalmu?" Nah, ini setan nih. Dia ngomong sama Abraham, ayat 26, "Karena Elohim memberikan kepadamu seorang putra di hari-hari terakhir dalam usia lanjutmu. Akankah engkau pergi dan menyembelih dia hari ini meskipun dia tidak melakukan kekerasan? Dan akankah engkau menyebabkan jiwa putra tunggalmu binasa dari bumi? Tidakkah engkau tahu dan mengerti bahwa hal ini tidak mungkin berasal dari Yahweh?" Kita perhatikan ayat 27. "Tidakkah engkau tahu dan mengerti bahwa hal ini tidak mungkin berasal dari Yahweh? Karena Yahweh tidak dapat melakukan kejahatan seperti ini kepada manusia di bumi." Dengan berfirman kepadanya, "Pergi, sembelilah anakmu." Dan Abraham mendengar ini dan mengetahui bahwa itu adalah perkataan Satan yang berusaha keras untuk membelokkan dia dari jalan Bapa Yahweh. Namun Abraham tidak mau mendengarkan perkataan Satan dan Abraham menghardiknya supaya dia pergi. Dan Satan kembali dan datang kepada Yitzhak. Dia menampakkan diri kepada Yitzhak dalam wujud seorang anak muda yang tampan dan bagus perawakannya. Kitab suci mencatat dalam kitab Yasar, ternyata dalam perjalanan untuk pengorbanan Yitzhak, Abraham bertemu dengan Satan. Ada sesuatu yang terjadi. Bukan sekedar mereka jalan-jalan, plok, cari kayu, buat mesbah seperti selama ini bayangan kita yang sudah kita terima berabad-abad lamanya. Ya, dengan kitab suci yang saat ini kita baca, ternyata yang kejelasannya adalah bahwa dalam perjalanan untuk mengorbankan Yitzhak, Abraham bertemu dengan setan. Kalau kita lihat kisah sebelum ini Bapak Ibu, setan itu dia ditanya sama Bapak Yahweh, "Kamu dari mana?" Kalau kita lihat di kitab Yasar sebelumnya, dia ngomong gini sama Bapak Yahweh, "Ya Tuhanku, ya Bapak Yahweh, ya Elohimku, saya jalan-jalan dari bumi." Terus dia ngomong sama Bapak Yahweh, "Saya melihat hambamu Abraham. Sudah lama dia tidak memberikan persembahan kepadamu. Ujilah dia apakah dia setia." Dia tuh lagi dapat anak tuh, dia lagi senang-senang tuh. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dia sudah ngomong itu sama Tuhan. Tuhan lagi langsung melakukan tindakan untuk minta Yitzhak dikorbankan. Lah, setannya tuh kurang ajar. Dia menghalangi lagi Abraham dengan Yitzhak dalam perjalanan untuk ada dalam pengorbanan. Bapak Ibu, berapa kali kita mau berkorban untuk Tuhan dan setan menghalau? Dari kisah ini kita bisa belajar Bapak Ibu, bagaimana kita harus antisipasi pekalah terhadap sesuatu yang datang. Ini dari Satan ataukah dari Tuhan? Ayat 27 sangat jelas. "Tidakkah engkau tahu dan mengerti bahwa hal ini tidak mungkin berasal dari Yahweh?" Waktu kita sementara berdoa, "Tuhan aku mau dipulihkan, Tuhan aku mau diubahkan," tiba-tiba ada persoalan yang datang. Itulah cara Tuhan untuk mengubah dan memulihkan kita. Tiba-tiba juga ada yang ngomong, tahu tidak mungkin ini dari Tuhan."
Masa Tuhan buat seperti ini? Masa iya Tuhan tidak melakukan dia tidak melakukan kejahatan kepada manusia di bumi dan Tuhan suruh pergi untuk membunuh dia? Wah, perkataan setan itu menenangkan sekali kalau kita tidak peka. Oh iya ya, Abraham bisa berpikir seperti ini. Anak saya tidak buat kesalahan apa-apa. Anak saya adalah anak yang sangat baik, dia tahu Torah. Lalu kenapa harus dikorbankan? Bapak Yahweh jahat sekali. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Abraham mengerti dan mengetahui ini adalah perkataan setan yang berusaha untuk membelokkan dia dari jalan Bapak Yahweh. Waktu kita mau jadi pelaku firman, itu ada tantangan Bapak Ibu. Setiap firman yang datang, kita lagi berusaha, amin. Kita pulang, kita rasa terberkati, dan kita diperhadapkan dengan persoalan. Terus kita akan dilihat, kita berbuat tidak. Tapi pada waktu kita berjalan, ternyata ada terus cara Satan untuk membelokkan jalan kita menuju kepada perintah Bapa. Sekarang tergantung kita, mau hardik setan dan memahami bahwa ini datang dari Satan, seperti Abraham, ataukah kita ngalir sesuai apa pendapat setan terhadap Abraham. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang penting kita tahu di ayat 27 ini, perkataan setan ini sangat-sangat amat baik. Tapi dalam ayat ke-28, pada ayat ke-28, Abraham menghardik supaya dia pergi. Abraham hardik. Kita tahu, kita akan lihat ke belakang cara hardiknya itu seperti apa Bapak Ibu. Ayat 30, dan dia mendekati Ishak dan berkata kepadanya, tidakkah engkau tahu dan mengerti bahwa ayahmu yang tua dan bodoh membawa engkau untuk disembeli hari ini dengan sia-sia? Maka sekarang anakku, jangan dengarkan ataupun perhatikan dia. Ini setan ngomong nih kepada Ishak. Karena dia seorang tua yang bodoh, dan jangan biarkan jiwamu yang berharga dan tubuhmu yang elok hilang dari bumi. Dia datang kepada Abraham dengan rupa sangat tua. Seorang yang tua yang kelihatannya rendah hati, yang jiwanya remuk. Lalu dia ngobrol, dia datang menghasut Ishak dengan perawakan yang sangat tampan. Nah, dia masuk sesuai kalangan kita. Dia serang orang tua, dia berlaku sebagai orang tua. Dia serang anak muda dengan perawakan seperti anak muda. Hati-hati Bapak Ibu. Ayat yang berikut, 32. Ishak mendengar ini dan berkata kepada Abraham, sudahkah engkau dengar ayahku apa yang dikatakan orang ini seperti dia berkata? Abraham menjawab putranya Ishak dan berkata kepadanya, awasilah dia, namun jangan dengar kata-katanya ataupun melayani dia, karena dia Satan, berusaha keras membelokkan kita hari ini dari perintah Elohim. Abraham luar biasa mengajar putranya. Dia tidak maki, enggak, ajar, enggak, awasi dia, tapi jangan dengar kata-katanya. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, harusnya kita didik anak-anak kita seperti itu. Ingat, jangan seperti ini. Awasi maksudnya apa? Perhatikan cara mainnya. Kalau dia pasang jerat yang dia pasang, kembalikan juga dia terjerat dengan jeratannya. Jadi pada waktu kita sementara diperhadapkan dengan persoalan, entah caranya seperti apa Bapak Ibu, mungkin anak kita yang seperti Ishak lagi ditekan dengan persoalan, dengan hasutan setan, kita jangan emosi terus kita mau hajar juga orang yang mohon maaf mungkin ditunggangi sama setan. Akhirnya kita bilang pukul saja dan lain sebagainya. Jangan. Kita harus ajar anak-anak kita, jangan lakukan hal yang salah, tapi awas-awaslah supaya kamu juga jangan termakan oleh hasutannya. Itu yang dinyatakan Abraham kepada putranya Ishak. Kita lanjut lagi Bapak Ibu.
Dan Abraham terus menghardik Satan, dan Satan pergi dari mereka dan melihat bahwa dia tidak dapat menang atas mereka. Dia menyembunyikan dirinya dari mereka. Dia pergi dan mendahului mereka di jalan, dan dia mengubah wujudnya menjadi sebuah sungai besar di jalan. Abraham dan Ishak dan dua orang muda itu mencapai tempat itu, dan mereka melihat sebuah sungai besar dan kuat seperti air yang deras. Wah, dia tidak berhasil untuk menghasut Abraham dan Ishak. Dia ubah jalan mereka yang tadinya tidak ada sungai, datangnya sungai. Mereka memasuki sungai itu dan melintasinya, dan air itu pada mulanya mencapai kaki mereka. Mereka masuk lebih dalam ke sungai, dan air itu mencapai leher mereka, dan mereka semuanya ketakutan karena air itu. Dan sementara mereka melintas sungai itu, Abraham mengenali tempat itu, dan dia tahu bahwa tidak ada sungai di situ sebelumnya. Abraham berkata kepada putranya Ishak, "Aku tahu di tempat ini tidak ada sungai ataupun air. Maka sekarang ini adalah Satan yang melakukan semua ini kepada kita, untuk membelokkan kita hari ini dari perintah Elohim." Maka Abraham menghardik dia dan berkata kepadanya, "Yahweh menghardik engkau, hai Satan. Nyala dari kami karena kami pergi oleh perintah Elohim." Dan Satan sangat ketakutan akan perkataan Abraham, dan dia pergi dari mereka, dan tempat itu kembali menjadi tanah yang kering seperti sebelumnya. Dia tetap akan mencari celah supaya orang-orang benar harus jatuh. Dia akan terus menghasut sampai orang-orang yang menjadi pelaku firman tidak akan berhasil dalam menjadi pelaku firman. Tetapi waktu karena kita adalah orang-orang terpilih, maka pastinya kita akan posisi seperti Abraham. Nah Bapak Ibu, kenapa Abraham bisa tahu? Loh, ini bukan tanah yang ada sungainya, harusnya jalannya seperti ini. Kenapa dia bisa tahu, Bapak Ibu? Itu berarti dia sudah berulang-ulang kali melakukan pengorbanan. Kalau kita diperhadapkan dengan persoalan, kalau kita terus diperhadapkan dengan persoalan, kita jadi orang-orang yang terlatih. Harusnya kita mengerti, oh ini cara setan. Lah kenapa pada waktu posisinya kita terus diperhadapkan dengan kondisi yang sama, kok kita di akhirnya malah jatuh, Bapak Ibu? Contoh, bicara tentang pengorbanan, apa saja? Waktu bisa, tenaga bisa, pikiran bisa, talenta bisa, keuangan bisa. Tapi kenapa pada waktu digoncangkan dengan keuangan, kita benar-benar khawatir? Buktinya, kita sudah sering diperhadapkan dengan kondisi keuangan digonjang-ganjing. Tapi apakah kita melihat itu tetap air deras yang hampir menenggelamkan, ataukah kita akan diubahkan dengan, oh ternyata ini tanah kering, ini tipuan setan? Kemarin kita belajar banyak tentang persembahan, sampai hari ini juga bicara tentang pengorbanan. Untuk 1/10 Bapak Ibu, itu keputusan Bapak Ibu. 1/10 itu maksudnya apa? Bapak Ibu ngambil tapi ke bawah, Bapak Yahweh punya. Itu yang harus dikembalikan. Waktu kita diperhadapkan dengan keuangan, kita sudah mengerti tentang 1/10. Oh ini keikut punya Bapak Yahweh, kembalikan. Dan itu tergantung keputusan masing-masing. 1/10 itu mengamankan Bapak Ibu dari hasil ladang. Hari ini engkau tabur, engkau mengangkat 1/10. Hari ini engkau mengangkat 1/10 terus. Pada waktu musim panen, tidak ada hama yang memakan semua hasil tanamanmu. Jadi 1/10 itu pagar Bapak Ibu. Dan itu perintah Bapak Yahweh. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi waktu kita diperhadapkan dengan apa saja? Waktu. Kita ibadah ini paling tinggi Bapak Ibu 2 jam. Tapi waktu untuk ibadah kita sia-siakan 1 minggu berapa kali saja Bapak Ibu. Waktu sedikit saja kita pakai asal-asalan. Korban waktu sedikit saja, kita merasa, waduh, apalagi kalau ada acara setelah ini, wah lama sekali. Tapi kalau duduk untuk ngobrol yang tidak masuk akal, betahnya minta ampun. Bagaimana Bapak Ibu kalau cuma minta waktu dengan keuangan? Bapak Yahweh
cuma minta itu. Tapi untuk Abraham, Bapak Yahweh minta Yitzhak anaknya. Bapak Ibu, hari ini saya mau tanya, kalau anakmu ada 5 sampai 6 atau 10, Tuhan minta 1, engkau rela tidak? Kita ngomong ini karena kita tidak mengerti waktu kita ngomong. Tapi kalau untuk perasaan, saya pikir kita pasti akan negosiasi dengan Tuhan. Kita kasih 1, gini loh, kita kasih uang aja kita hitung-hitungan. Lagi kasih anak, Bapak Ibu, jujur, kita tidak boleh munafik di hadapan Tuhan. Nah, ini Abraham disuruh, yang misalnya gini, kalau misalnya kematian mengambil anak kita, bukan kita yang bunuh kan Bapak Ibu? Abraham disuruh bunuh. Hari ini ada orang tua yang sanggup angkat pisau dan sembelih anaknya dari leher. Setelah itu bakar anaknya, bisa? Kita pelihara sampai, wah, Abraham tunggunya puluhan tahun baru dapat Yitzhak. Jadi kalau Sarah ketawa pada waktu dibilang hamil, wajar. Karena kalau kita lihat nenek-nenek hamil, kitanya yang ketawa. Dan sebelum orang ketawa ini, dia ketawa dulu dirinya. Itulah Bapak Ibu. Untuk melakukan satu pengorbanan, itu tidak biasa-biasa saja. Tapi Tuhan tahu pribadi-pribadi mana yang sanggup. Pribadi mana yang bisa untuk memberi yang terbaik. Dari apa yang kita dengar tadi Bapak Ibu, ternyata ada 2 hal yang kita bisa lihat. Di dalam Yasser 23 tadi, ayat 25 sampai 29 yang tadi kita sudah baca, ayat 25 sampai yang ke-29, ini berbicara tentang setan atau Satan itu, dia berusaha serang pikiran kita. Jadi pertama dia nampakkan diri kepada Abraham, terus Yitzhak. Tahu tidak bahwa Elohim tidak mungkin seperti ini. Bapak Yahweh tidak akan suruh untuk begini dan begitu. Nah, yang dia serang pertama adalah pikiran kita. Setelah dia serang pikiran kita, dia akan serang lewat pandangan kita, lewat masalah yang terjadi. Itu dari ayat 34 sampai 39. Tadi yang apa Abraham dan Yitzhak juga kedua orang yang mengikuti dia. Mereka lewati sungai, ternyata itu tanah kering. Nah, kadang waktu kita memberi persembahan untuk Tuhan, kita akan hitung-hitungan untung rugi. Apa saja, saya tidak bicara tentang keuangan. Ada juga waktu, ada juga tenaga. Mau datang tempat ibadah, aduh ibadahnya jauh sekali, aduh ada hujan, aduh panas sekali dan lain sebagainya. Waktu, nanti minggu depan saja, nanti saja kalau ada waktu, nanti saja dan lain sebagainya. Kita hitung-hitungan, apalagi pikiran kita sudah terganggu sama apa yang dibilang sama Satan. Jangan nanti saja. Lalu dia pakai firman yang sangat ini, kan ada waktu, kan ada yang lain waktu. Waktu ini begini, kan Tuhan juga tahu isi hatimu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Saya paling seleksi dengan kata Tuhan tahu isi hati saya. Wah, itu kayak kita tantang Tuhan. Tahu toh, kita isi hati. Oh iya, saya tidak datang, tapi Tuhan tahu isi hati saya. Kalau Tuhan teriak dari sama isi hatimu, malu sekali dirimu. Kalau isi hatimu lagi tidak jujur. Dia nggak ngomong bahwa isi hatimu lagi rindu dia saja, tapi dia ngomong semua isi hatimu. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat Abraham mengorbankan Yitzhak bukan saja untuk enak kayak gini, kayak jalan santai-santai saja, kayak jalan itu lurus-lurus saja, tapi ternyata juga ada banyak hal yang dia temui. Sampai kepada dia temui sungai, dia masuk ke dalam sungai sampai hampir tenggelam, dan dia langsung menghardik. Jalan ini saya pernah lalui dan tidak ada sungai.
Ini berarti datang dari Satan. Nah, itu yang harus kita bilang Bapak Ibu. Persoalan ini saya pernah lalui. Keuangan, ya saya pernah sering saya kurang. Tapi saya tahu, waktu Satan mau menghancurkan apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, saya akan terus memberi sekalipun saya ada dalam kekurangan. Terbukti, berubah menjadi tanah kering. Wah, itu sekejap luar biasa Bapak Ibu. Hari ini, kalau Satan lagi menguasai pikiran, kalau Satan lagi menghalang pandangan, hardiklah dia dalam nama Yahweh. Dia akan pergi dan ketakutan. Dan apa yang akan kita lihat Bapak Ibu? Abraham dan Yitzhak serta gunung Moria, atau gunung yang mau dipersembahkan. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu jalan setelah mereka lewati tanah kering itu, mereka sudah keluar dari sungai. Akhirnya mereka berhadapan-hadapan. 3 hari lamanya mereka lihat. Abraham melihat dari jauh. Wah, ternyata itu di sana. Abraham melihat kemuliaan Tuhan menutup seperti awan. Terus dia ngomong begini sama Yitzhak, putraku yang kukasihi, apakah engkau melihat sesuatu di atas gunung itu? Ya, ayah, aku melihat kemuliaan Tuhan. Dia ngomong sama Ismail dan Eliezer. Eliezer hambaku dan Ismail, apakah kalian melihat ada sesuatu di atas gunung ini? Jawaban mereka seperti ini Bapak Ibu. Kami tidak melihat apa-apa. Dari situ Abraham mengerti yang diperkenankan hanya dia dan Ishak. Mereka berdua tinggal. Abraham dengan Ishak maju ke depan. Saya mau bilang Bapak Ibu, waktu kita menghardik Satan yang mau menghancurkan kondisi kita untuk melakukan menjadi pelaku firman, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan mengerti saat kita bisa melewati sungai yang hampir menenggelamkan kita. Waktu kita hardik, mujizat terjadi. Saat itu mata kita terbuka dan melihat kemuliaan Tuhan ada di depan kita. Abraham dan Ishak hanya melihat itu. Itu berarti hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, maka semua persembahan akan diterima sebagai persembahan yang harum, yang kudus, dan yang indah bagi Tuhan. Akhirnya pada waktu mereka melihat, Abraham mengerti. Abraham mensuruh untuk nyatakan bagi Eliezer dan Ismail, kalian tunggu di sini, saya dengan Ishak yang akan naik. Mereka naik ke atas. Sampai di tempat di sana, Bapak Ibu, akhirnya mereka cerita-cerita. Mereka cerita anak bapak, anak dengan ayah. Nah, Ishak ini tidak tahu kalau dia dikorbankan. Dia diajarkan, jadi dia tahu, oh mesti buat mesbah kayak begini, mesti ambil kayu bakarnya begini, nanti seperti ini. Ishak buat semua. Abraham juga membuat apa yang harus dia lakukan. Jadi pada waktu mereka buat semua Bapak Ibu, setelah itu Ishak tanya sama Abraham, ayah, mana dombanya yang mau dikorbankan? Kira-kira Bapak Ibu, posisi hatinya itu seperti apa Abraham? Abraham bilang begini, Ishak, kamulah yang akan dikorbankan. Menangis dia. Abraham nangis sekencang-kencangnya. Tapi apa pernyataan dari Ishak? Di kitab Yasar mencatat, wah, aku sangat bersyukur. Ternyata mata Tuhan sementara melihat aku. Jadikan aku persembahan yang paling mulia di hadapannya. Ishak membuat iman Abraham tidak luntur. Jadi ada kerjasama antara ayah dan anak. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham mengikat Ishak dan menyiapkan mesbah. Waktu dia mengikat Ishak, dia menyiapkan mesbah. Mereka berbicara. Abraham tanya kepada Ishak, tidak apa-apa kamu dikorbankan. Kalau ini untuk Bapak Yahweh, saya mau lakukan yang terbaik. Bapak Ibu, Abraham itu punya harta kekayaan. Sampai hari ini tidak habis Bapak Ibu. Harusnya dia negosiasi sama Tuhan. Tuhan minta hartaku saja, ambil semuanya. Jangan Ishak.
Tapi Abraham mau lakukan apa yang Bapak Yahweh perintah. Tidak membantah dan tidak berontak. Puji Bapak Yahweh, Ishak ini dididik dengan sangat luar biasa. Waktu dia tahu hidupnya akan dikorbankan, dia tidak berontak. Malah dia bersyukur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abraham mulai menaruh dia di atas, mengikat tangannya. Terus Ishak ngomong gini ya, ikat aku kuat-kuat ayah, supaya jangan sampai aku berontak dan aku lompat dari atas Mizpah. Wah, saya baca ini kemarin, wow, ini luar biasa. Kekuatan iman mereka, akhirnya Bapak Abraham menjadi bapak segala orang beriman. Dia ditaruh di atas Mizpah ini. Waktu dia ditaruh di atas Mizpah, dia waktu mau menyembelih leher putranya, ada sosok yang muncul. Bapak Ibu tahu nih siapa? Malaikat. Malaikat ini namanya malaikat kemurahan. Malaikat ini sebelum Bapak Abraham lagi mau mengambil pisau, dia ngomong sama Bapak Yahweh, ya Elohim yang hidup, jangan engkau biarkan hambamu, waktu itu hambamu Abraham untuk menyembelih putranya. Engkau tahu bahwa ada yang engkau siapkan. Waktu dia mau mengangkat pisau, bayangkan Bapak Yahweh, uji sampai di titik terakhir untuk lehernya harus disembelih. Bapak Ibu, kita belum sampai untuk persembahan seperti itu. Kalau hanya hitung uang 100-200 ribu, Bapak Yahweh bilang itu sangat kecil kalau di hadapan Bapak Yahweh. Tapi kalau kita merasa besar, mohon maaf, berarti kita orang-orang yang miskin. Kalau kita kasih persembahan 100 ribu itu miskin Bapak Ibu. Kasih yang lebih besar. Tuhan tidak minta putramu yang tunggal. Saya tidak bicara tentang uang saja, apa saja. Talentamu jangan engkau kuburkan. Terus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Waktu mau sembelih, malaikat Yahweh langsung nampak. Hai Abraham, jangan engkau sembelih putramu. Elohim Yahweh sudah melihat ketaatan. Angkatlah wajahmu dan engkau lihat. Ada seekor domba yang di semak belukar. Akhirnya Abraham taruh pisaunya, angkat wajah. Ternyata ada seekor domba yang Bapak Yahweh siapkan. Ini kan yang kita biasa tahu ya. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Ada yang disiapkan ternyata. Akhirnya Abraham tahu bahwa Bapak Yahweh menyediakan. Kita baca ya Bapak Ibu. Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu. Lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran, pengganti anak laki-lakinya. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang, di atas gunung Yahweh ia akan terlihat. Bapak Ibu tahu arti Yahweh Yireh? Yahweh yang menyediakan. Apa yang engkau berikan dengan setulus hati kepada Bapak Yahweh, jangan pikir esok engkau akan makan atau tidak, karena dia adalah Yahweh Yireh. Dia sanggup menyediakan apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah engkau dengar. Dialah Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan. Berikanlah yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Hari ini jangan tahan di hatimu. Kalau ada Roh Kudus menyentuh hatimu, apa yang terbaik, serahkan itu buat Tuhan. Jangan engkau lihat kehilat, jangan engkau lihat yang memimpin, tapi lihatlah Yahweh Yireh adalah Elohim yang menyediakan. Amin. Dan hari itu Bapak Yahweh menyatakan bagi Abraham bahwa dia sanggup menyediakan. Ternyata Bapak Ibu, domba yang tadi, anak domba yang tadi, yang tersangkut, ini sebenarnya disiapkan Bapak Yahweh. Tahu tidak semak belukar ini? Ini setan punya cara untuk dia sangkut di sini. Harusnya dia jalan menuju ke sini, tapi dia nyangkut di sini. Bayangkan sudah paling dekat, setan pun masih tetap menghalangi. Akhirnya waktu dia tersangkut, Abraham hampir membunuh anaknya.
Jadi setan itu dia punya berbagai cara yang tetap sama, hanya untuk menghalangi kita menjadi pelaku firman. Tadi lewat pikiran, pandangan kita terhadap masalah, sekarang kita mau berkorban, ternyata ada yang sudah disiapkan. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita contoh keuangan, sebelum kita taruh persembahan, esok berkat itu sudah disiapkan. Bisa paham Bapak Ibu? Hari ini engkau taruh 100.000, contoh, esok 200.000 sudah tunggu 1 kali lipat, atau mungkin 10 juta sudah menunggu. Cuman karena hari ini kita pas-pasan, kita tidak tahu bahwa Yahweh giring, Yahweh sudah menyediakan di hari esok. Nah, domba ini harus menuju ke sini, dia kenyangkut karena setan. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa keadaan untuk pengorbanan itu ada harga yang dibayar. Jalannya tidak mulus Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Abraham mengangkat matanya dan memandang, dan lihatlah seekor domba jantan terperangkap tanduknya di semak belukar. Itulah domba jantan yang Yahweh Elohim ciptakan di bumi pada hari dia menjadikan bumi dan langit. Kira-kira maksud apa dari bahasa ini Bapak Ibu? Itulah domba jantan. Jadi hanya kita tahu ternyata domba jantan yang nyangkut tadi, yang Yahweh Elohim ciptakan di bumi pada hari dia menjadikan bumi dan langit. Awal penciptaan, domba jantan ini sudah disediakan untuk pengorbanan. Karena Yahweh telah mempersiapkan domba ini sejak hari itu untuk menjadi korban bakaran menggantikan Yitzhak. Domba ini sedang menuju kepada Abraham ketika Satan menangkapnya dan menjerat tanduknya di semak belukar, supaya dia tidak mendekati Abraham, supaya Abraham bisa menyembelih putranya. Tahukah Bapak Ibu, domba yang dimaksud adalah Yeshua HaMashiach. Di bukit inilah Yeshua disalibkan. Harusnya Ishak itu melambangkan Bapak Ibu dan saya. Harusnya leher kita yang disembelih. Harusnya kita yang menjadi korban bakaran. Domba itu adalah Yeshua. Gantikan apa yang harus kita korbankan. Genaplah kebenaran firman. Putra tunggal Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach menggantikan putra tunggal Abraham, yaitu Yitzhak. Tidak total, tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Total apa yang Bapak Yahweh buat untuk saudara dan saya. Sekarang pertanyaan untuk kita. Kita mau total bertobat, total untuk memberi pengorbanan bagi Tuhan, ataukah setengah-setengah? Kita bersyukur Bapak Ibu, Bapak Yahweh mengajar kita luar biasa. Dia tidak mengajar dengan keras, tapi dengan lembut oleh karena kuasa Roh Kudus. Akhirnya kita memahami luar biasa pengorbanan Yeshua HaMashiach. Apa yang terjadi? Dia tidak menyembelih Ishak. Abraham tidak menyembelih Ishak. Abraham mengambil domba itu, dia dengan Ishak akhirnya mengorbankan untuk pengorbanan bagi Bapa Yahweh. Penggenapannya ribuan tahun kemudian, Yeshua di tempat yang sama, Yeshua disalibkan. Di Gunung Morialah Bukit Tengkorak itu ada. Genap ya Bapak Ibu? Bapak Yahweh itu ngomongnya tepat sasaran. Nah, hari ini dia ngomong, akulah Yahweh Yireh. Tepat sasaran, kebutuhanmu pasti disediakan. Jangan takut untuk berkorban Bapak Ibu. Karena waktu kita menjadi pelaku firman, ketahuilah ada banyak hal yang akan kita terima. Karena janji Tuhan itu dahsyat. Ayat terakhir, apa yang sudah Abraham lalui, apa ketaatan Abraham, apa ketaatan Yitzhak, apa yang dilakukan mereka berdua, Tuhan berkenan. Tuhan benar-benar menjanjikan hal yang luar biasa, yaitulah Dia Yahweh Yireh. Ini yang terjadi saat Abraham melewati persoalan pengorbanan Yitzhak. Demikian pasti terjadi bagi kita. Di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18 bunyi firman-Nya begini Bapak Ibu, tangkap dengan kata amin.
Dan berseruan malaikat Yahweh dari langit kepada Abraham untuk kedua kalinya. Dan dia berfirman, aku telah bersumpah demi diriku, firman Yahweh, bahwa oleh karena engkau telah melakukan hal ini dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu yang tunggal itu, maka dengan memberkati, aku akan memberkati engkau. Dan dengan melipat gandakan, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki setiap gerbang yang memusuhinya, dan oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Karena apa yang telah engkau dengarkan dari firmanku. Siapa yang memberkati kita, dia pasti diberkati. Siapa yang mengutuk kita, mereka pasti akan dikutuk. Apa yang kita imani, sama-sama kita dietenkan, disatukan dari darah Yesua, masuk menjadi anak-anak Bapak Abraham. Ini janji Tuhan pada waktu kita menjadi pelaku firman. Makanya jangan buat firman setengah-setengah, Bapak Ibu. Karena kalau kita buat setengah, kita tidak akan terima janji sepenuhnya. Untuk masalah terpelihara. Karena itu hukum universal. Tapi untuk janji hanya untuk orang-orang yang merdeka. Amin. Apa yang difirmankan Bapak Yahweh untuk Abraham terjadi juga bagi kita. Lakukan pengorbanan tanpa harus kita pikir panjang. Karena kita tahu waktu firman ditaburi, pasti tindakan harus terjadi. Lakukan dengan sukacita. Ingat, jangan sampai diserang dari alam pikir. Ada energi kegelapan, ada suara-suara bising, pikiran liar, ada pandangan mata yang salah karena masalah yang di depan mata. Jangan sampai juga jangan sampai juga harusnya tanah kering diubah menjadi sungai yang hampir menenggelamkan. Sampai lagi pada pengorbanan, ternyata sudah ada yang disediakan. Hari ini kalau Tuhan suruh engkau berkorban apa saja, korban karena itu untuk kemuliaannya. Esok sebenarnya dia sudah sediakan hari ini untuk esok berkat yang akan kita terima. Pertanyaannya, sudahkah Anda berkorban? Kalau engkau merasa, Tuhan aku belum berkorban sepenuhnya. Mungkin aku sudah berkorban, tapi tidak sepenuhnya. Hari ini Tuhan tanya pada kita, sudahkah kita berkorban untuknya? Mari berikan hidupmu sebagai korban bakaran yang hidup, yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai kepada segala sesuatu yang Dia firmankan, kita menerimanya. Jangan takut untuk apa yang kau makan, pakai, dan minum Tuhan. Karena Bapak Yahweh sudah menyediakan. Percayalah Bapak Ibu, keadaan ke depan tidak biasa-biasa lagi. Ada yang harus kita korbankan di hari-hari yang ke depan. Jangan takut, jangan khawatir. Elohim yang sama menyertai Abraham. Elohim yang sama juga menyertai kita. Kuasanya tidak berubah. Janjinya kekal. Selama-lamanya Dialah Yahweh Yireh. Yahweh yang menyediakan. Sebab Dialah Yahweh El Gibor. Yahweh Maha Perkasa. Bapak Yahweh memberkati kita. Demikian isi hati Tuhan.